Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isaria TV, kembali lagi di Tas Beku, komunitas bedah buku. Saya Rizka Firanda Putri dari LPM Generasi 9. Saya di sini bersama rekan saya Sri Endang Yulita dari LPM Generasi ke-8. Kak, di sini Kak Endang mau bedah buku apa? Nah, di sini nanti saya akan membedah buku terkait ginjal sehat dengan tanaman herbal pilihan. Boleh diceritakan sedikit tentang bukunya? Jadi di dalam buku ini membahas tentang anatomi dan fisiologi ginjal, yang tentunya dalam buku ini ada beberapa tanaman herbal yang bisa mengantisipasi atau pencegahan penyakit ginjal. Di sini banyak juga tanaman-tanaman herbal, dari misalnya kumis kucing, ada pelepah pisang, ada dari daun sukun. Banyak tanaman-tanaman di sini yang bisa mencegah penyakit ginjal. Di dalam buku ini juga ada beberapa resep dari tanaman-tanaman herbal pilihan. Lengkap ya Kak? Iya. Untuk video selanjutnya bisa simak video ini sampai selesai. Saya di sini akan membedah buku tentang ginjal sehat dengan tanaman herbal pilihan. Ini ada identitas buku. Judul bukunya Ginjal Sehat dengan Tanaman Herbal Pilihan. Penulisnya dari tim Kampus Ungu, disusun oleh Nurse Bayu Akbar Hayudin, M.Kep, Husnul Khotimah, Iva Lailatul, Piwi Budi Rahayu. Jumlah halamannya ada 116 halaman. Penerbitnya Guepedia, ISBN 978 623 7913 528. Cetakan tahun 2020. Jadi di dalam bab 1 dalam buku ini membahas tentang anatomi dan fisiologi ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan hemostasis cairan dalam tubuh secara baik. Ginjal adalah organ ekresi dalam vertebrata yang terbentuk mirip kacang. Dalam manusia dewasa, ukuran ginjal panjangnya sekitar 11 cm. Ginjal menerima darah dari sepasang arteri renalis dan darah keluar lewat vena renalis. Setiap ginjal berhubungan dengan ureter atau tabung yang membawa urin keluar ke dalam kantung kemih. Ginjal berfungsi sebagai penyaring kotoran, terutama urea dari darah dan pembuangannya bersama dengan air dalam bentuk urin. Nah, ini ada macam-macam penyakit ginjal di dalam bab 2. Yang pertama ada batu ginjal. Batu ginjal terjadi disebabkan adanya endapan garam kalsium atau asam urat dalam ginjal sehingga menghambat keluarnya urin dan menimbulkan nyeri batu ginjal yang berukuran kecil. Dapat keluar dengan sendirinya ketika buang air kecil dan tidak menimbulkan rasa sakit. Sedangkan batu ginjal yang berukuran besar memungkinkan keluar lewat saluran urin sangat kecil sehingga menyebabkan batu ginjal. Batu ginjal yang besar dapat mengiritasi kantung kemih dan menghalangi laju urin sehingga mengakibatkan rasa sakit yang sangat terhadap penderita penyakit batu ginjal. Dan yang kedua ada penyakit radang ginjal. Penyakit radang ginjal terjadi karena adanya kerusakan nefron, khususnya glomerulus yang disebabkan infeksi bakteri. Rusaknya nefron mengakibatkan urin masuk ke dalam darah dan penyerapan air sehingga terganggu, menimbulkan pembekakan di daerah kaki. Yang ketiga ada gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi jika salah satu ginjal tidak berfungsi sehingga tugas ginjal diambil alih oleh ginjal satunya. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan resiko karena kerja ginjal yang tidak sempurna menyebabkan penimbunan urin dalam tubuh yang menyebabkan kematian. Nah, berikut ada pengobatan penyakit ginjal di dalam bab 3. Yang pertama ada pengobatan secara medis, biasanya dilakukan dengan ESBL, yang kedua dengan metode endoskopi, yang ketiga ada PCNL, yang keempat ada bedah terbuka, dan yang kelima ada terapi konservatif atau terapi eksklusif medikamentosa. Untuk pengobatan tradisional atau herbal, seiring dengan perkembangan yang terjadi, pengobatan herbal banyak memberikan solusi alternatif, salah satunya dengan memanfaatkan tanaman seledri dalam terapi pengobatan batu ginjal atau atikalkuli. Di dalam bab 4 ini ada beberapa tanaman herbal
yang bisa dijadikan obat untuk penyakit ginjal. Yang pertama ada avokat, yang kedua ada alang-alang, yang ketiga ada pelepah pisang, yang keempat ada belimbing wuluh, yang kelima ada daun binahong, yang keenam ada cipluan, yang ketujuh ada daun sukun, yang kedelapan ada daun kinjean, yang kesembilan ada daun kumis kucing, dan yang kesepuluh ada daun meniran. Masih banyak lagi tanaman-tanaman yang bisa dijadikan obat penyakit ginjal. Nah, di dalam bab 5 ini ada contoh resep ramuan herbal. Yang pertama saya mengambil resep dari daun kumis kucing. Bahannya pun juga sangat mudah. Yang pertama ada 30 daun kumis kucing, yang kedua ada 20 gram meniran, yang ketiga 30 gram biji beling. Cara membuatnya pun juga cukup mudah. Cuci bersih semua bahan, kemudian rebus dengan 4 gelas air, sisakan hingga 2 gelas, kemudian angkat, lalu saring air rebusan tersebut. Cara penggunaannya pun juga cukup mudah, minum segelas ramuan ini 2 kali sehari. Yang kedua ada resep dari daun sukun. Bahannya 15 gram sukun kering. Yang kedua ada 1 gelas air mendidih. Yang ketiga ada madu atau gula batu secukupnya. Cara membuatnya, serbu bahan tersebut menggunakan periuk tanah atau panci kaca. Setelah dingin, saring. Bila perlu campurkan dengan madu atau gula batu. Cara penggunaannya, cukup minum ramuan ini 2 kali sehari dalam 10 hari. Yang ketiga ada resep dari pelepah pisang. Bahannya batang semu pisang secukupnya, air gula secukupnya. Cara membuatnya pun juga cukup mudah. Cuci batang semu pisang dengan air mengalir hingga bersih. Yang kedua, tumbuk kasar batang semu, tidak perlu sampai hancur atau halus. Yang ketiga, peras cairan dalam batang semu pisang tadi sampai terkumpul 1 cangkir. Yang selanjutnya, tambahkan air gula dan aduk merata. Cara penggunaannya, minum air ramuan ini dalam 1 kali sehari. Nah, dalam bab 6 ada beberapa tips sederhana mencegah penyakit ginjal. Yang pertama, minum air putih dalam jumlah yang cukup, setidaknya 8 atau 10 gelas sehari. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, tidur dengan cukup. Yang keempat, jaga agar berat badan tetap ideal. Yang kelima, hindari mengkonsumsi obat-obatan di luar dari anjuran dan pengawasan dokter. Yang keenam, lakukan pemeriksaan rutin jika memiliki penyakit tertentu. Biasanya, hipertensi dan diabetes merupakan penyakit yang sering menyebabkan komplikasi berupa penyakit ginjal. Cukup untuk bedah buku pada hari ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Isada TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.